Pada tahun 1930, seorang ahli biologi tengah mencari makhluk mitos yang digambarkan berwarna emas pada kitab suci Torah atau Taurat. Ekspedisi membawanya ke kota kuno Aleppo di Syria atau Suriah. Makhluk yang dicari adalah pengerat berwarna keemasan yang dalam bahasa Arab disebut Abu Jirab atau Mr. Saddlebags atau Tuan Pelana karena memiliki kantung besar di kedua pipinya, seperti tas pelana pada unta atau keledai. Konon, pengerat ini memiliki beberapa aspek yang sangat mirip dengan manusia, sehingga para peneliti ingin membuktikan kebenarannya. Tapi ada alasan mengapa pengerat ini dikatakan sebagai makhluk mitos. Mereka terkenal langka dan sangat sulit ditemui, hanya aktif di malam hari. Siang hari mereka habiskan dengan beristirahat di sarangnya di dalam tanah. Tapi berkat kegigihan sang ahli biologi, makhluk mitos tersebut berhasil ditemukan, dikembangbiakan di laboratorium, dan menjelma menjadi salah satu binatang yang paling populer sebagai peliharaan bagi para pemula. Ini adalah salah satu binatang yang selalu terkena abuse tipis-tipis, binatang peliharaan yang sering ditemukan mati dalam keadaan tidak wajar. Mom! What? You can't find Ichabod. What? Ini adalah hamster. Terkadang saya penasaran, bagaimana seekor pengerat bisa menjadi salah satu binatang peliharaan yang paling populer di dunia. Bagaimana sejarah leluhur binatang ini? Dan mengapa mereka suka berlari di dalam roda putar seperti ini? Pertanyaan tersebut memotivasi saya untuk mencari asal-usul hamster sebelum mereka menjadi begitu populer. Dan ternyata, hubungan manusia dan hamster memiliki sejarah yang panjang dan cukup mencengangkan. Nomor 5 akan membuat kamu geleng-geleng kepala. Ada lebih dari 18 spesies hamster yang telah diketahui. Semuanya memiliki perilaku yang hampir mirip, yaitu nokturnal, suka menggali tanah, dan hidup di dalam lubang yang memiliki ruang tersendiri untuk menimbun makanan. Beberapa spesies adalah soliter dan menjalani kehidupan yang relatif menyendiri, beberapa bersifat sosial dan hidup dalam kelompok kecil. Kalau kita perhatikan, mereka sangat imut dan lucu ya. Tapi meskipun mereka memiliki bentuk tubuh yang gemoy, dengan fitur wajah dan perilaku yang cukup unik, beberapa spesies hamster sangat agresif dan tidak cocok untuk dijadikan hewan peliharaan. Hallo. Na und so hübsch. So schönes Fell hast du. Hamster yang menjadi favorit sebagai peliharaan, yaitu Syrian hamster atau hamster Suriah, sebenarnya dulu adalah salah satu spesies hamster yang cukup langka. Meskipun ada beberapa ketidakkonsistenan dalam berbagai kisah bagaimana hamster bisa menjadi hewan peliharaan, beberapa di antaranya telah didokumentasikan dengan baik. Menurut laporan dari beberapa jurnal, dulu hamster Suriah telah dikumpulkan beberapa kali dalam berbagai ekspedisi. Namun, karena begitu sulit ditemukan, mereka menjadi binatang yang kurang dipahami. Yang manusia ketahui tentang hamster Suriah pada saat itu adalah pengerat dengan bulu lembut berwarna keemasan. Namun, pengetahuan kita tentang hamster Suriah menjadi bertambah berkat ahli biologi Israel Aharoni yang memutuskan meluncurkan ekspedisi untuk menemukan lebih banyak makhluk yang nyaris menjadi mitos ini di dekat kota kuno Aleppo pada tahun 1930. Israel Aharoni adalah sosok yang menarik. Dalam sebuah artikel di Smithsonian Magazine yang ditulis oleh Rob Dunn, salah satu proyek utama Pak Aharoni adalah mencocokkan beberapa binatang di bumi dengan apa yang dideskripsikan dalam kitab Torah atau Taurat. Beliau pernah mendengar cerita tentang hamster emas, seekor mamalia yang dalam bahasa Arab disebut Abu Jirab atau Mr. Saddlebags atau Tuan Pelana, karena memiliki kantung besar di kedua pipinya, seperti tas pelana pada unta atau keledai. Mitos menyebutkan
mereka dapat menyembunyikan begitu banyak makanan di pipi mereka yang fleksibel dalam sekali perjalanan dan memiliki persediaan makanan yang dapat membantu mereka melewati beberapa musim. Woi, kamu ngapain kamu? Dalam sebuah ekspedisi penelitian, para peneliti harus legowo, meninggalkan kenyamanan dalam keseharian mereka. Makan seadanya, tidur ala kadarnya, setiap pagi harus bersusah payah, belum lagi harus berebut transportasi dengan para turis. Nah, Pak Aharoni adalah peneliti yang membenci itu semua. Jadi ketika beliau harus memimpin perjalanan yang sulit untuk menemukan makhluk yang entah masih ada atau tidak di alam liar, hati beliau agak menciut. Namun Pak Aharoni bersikeras, karena ia memiliki misi lain selain membuktikan apa yang telah dideskripsikan pada kitab Taurat. Pak Aharoni ingin menemukan spesies yang lebih baik untuk penelitian medisnya. Pak Aharoni mendengar kabar kalau di Cina, hamster digunakan sebagai objek penelitian di laboratorium. Tetapi karena tidak dapat dikembangbiakan di laboratorium, peneliti di Cina membeli hamster dari para petani yang dengan senang hati mengumpulkannya dari alam liar. Karena di sana, hamster adalah hama pertanian. Singkat cerita, setelah dibantu oleh pemburu setempat, ekspedisi yang dipimpin Pak Aharoni akhirnya menemukan beberapa induk dan bayi hamster liar Suriah setelah menggali lubang sedalam 2 meter lebih ke dalam tanah. Kemudian, Pak Aharoni segera melakukan serangkaian percobaan yang cukup menyengsarakan bagi hamster yang baru ditangkap. Dalam percobaan tersebut, beliau mengetahui, segera setelah hamster dipelihara, induk hamster stres karena tidak dapat menggali lubang, kekurangan tabungan makanan, dan mulai memakan anak-anaknya. Sebuah kebiasaan yang mengerikan yang pada akhirnya membuat beliau jadi tahu untuk memberikan pakan sebanyak mungkin atau memisahkan induk dari anaknya beberapa saat setelah penyapihan. Upaya breeding hamster yang dilakukan Pak Aharoni bukanlah sesuatu yang mudah. Beberapa hamster dilaporkan melarikan diri, beberapa bahkan mati karena stres dan sakit. Meskipun demikian, pelan tapi pasti, anak hamster yang bertahan berhasil berkembang biak, membuat penelitian tetap berjalan. Binatang pengerat tersebut terus berkembang biak dengan sangat baik, sehingga mereka mulai dipertimbangkan sebagai hewan peliharaan. Tapi saat itu, Pak Aharoni belum tahu kalau binatang yang menjadi subjek penelitian di laboratoriumnya akan menjelma menjadi salah satu hewan peliharaan yang paling populer. Menariknya, hamster Suriah liar masih sangat langka dan sulit ditangkap hingga saat ini. Menurut artikel di Smithsonian Magazine, hanya 3 ekspedisi ilmiah yang berhasil mengamati perilaku spesies ini di alam liar. Ekspedisi yang terakhir dilakukan pada tahun 1999. Karena populernya kisah ekspedisi Pak Aharoni, banyak sumber menyatakan kalau hamster peliharaan di seluruh dunia dapat ditelusuri garis keturunannya dan akan berakhir pada masa ekspedisi Aharoni. Karena semua hamster yang dikumpulkan dalam ekspedisi tersebut berasal dari satu induk yang sama. Artinya, semua hamster peliharaan menunjukkan tanda-tanda perkawinan sedarah, terutama jika diperhatikan kondisi jantungnya. Para peneliti masih berdebat tentang hal ini, karena ada dokumentasi bahwa ekspedisi-ekspedisi berikutnya juga telah berhasil mengumpulkan lebih banyak hamster Suriah dari alam liar, yang diduga telah diperdagangkan sebagai hewan peliharaan sejak tahun 1971. Namun, selain hamster Suriah, banyak spesies hamster lain yang juga telah menjadi hewan peliharaan yang populer. Winter White Dwarf misalnya, yang tidak ada hubungannya dengan hamster yang dikumpulkan Pak Aharoni di Suriah. Phodophus sungorus, atau juga dikenal sebagai hamster Jungarian atau hamster kerdil Siberia, adalah hamster yang seperti bola kapas kecil dengan garis hitam pekat di punggungnya. Hamster Winter White Dwarf pertama kali diidentifikasi oleh ilmuwan terkemuka asal Rusia, Peter Simon Pallas. Ketika mendengar nama Pallas, beberapa dari kamu mungkin ngeh, karena ada beberapa spesies yang diberi nama Pallas, seperti camar Pallas, kucing Pallas, bahkan ada sejenis meteorit yang dikenal sebagai Pallasite. Untungnya, hamster Winter White Dwarf tidak ikut dibubuhkan Pallas pada namanya, karena Pak Peter Simon Pallas awalnya mengidentifikasi hamster ini sebagai tikus. Di alam liar, hamster Winter White Dwarf akan mengubah warna bulunya dari coklat menjadi putih sebagai upaya kamuflase untuk menghindari predator di musim dingin. Mirip seperti kelinci salju dan rubah Arktik. Proses molting atau meranggas dimulai pada bulan September dan akan berlangsung beberapa bulan.
Tapi hamster domestik biasanya hanya akan berwarna putih atau abu-abu sepanjang tahun. Mereka tidak memerlukan kamuflase karena tidak ada predator di dalam penangkaran. Jika dibandingkan dengan hamster suriah, White Winter bersifat lebih jinak dan lebih sosial. Mereka tidak agresif dan bisa hidup dengan beberapa hamster yang sama di dalam penangkaran dan cenderung berkembang biak lebih cepat daripada spesies hamster lainnya. Masa perkembangbiakan hamster terjadi sekitar 90 hari pada betina dan jantan. Tapi hamster betina mungkin mengalami estrus atau birahi pertama pada kisaran 35 hari. Hamster bersifat polyestrus. Mereka memiliki lebih dari satu siklus birahi setiap tahunnya dan dapat berkembang biak sepanjang tahun. Ovulasi terjadi secara spontan dengan durasi siklus estrus minimal 4 hari. Masa estrus dan aktivitas kawin pada hamster biasanya terjadi pada malam hari. Ketika dalam masa estrus atau birahi, hamster betina akan mensekresikan lendir melalui vaginanya. Ini adalah masa pasca ovulasi. Lendir tersebut akan disebarkan dengan cara menggosokkannya ke tanah untuk memikat pejantan. Biasanya, hamster betina akan dikawini pejantan pada malam hari ketiga setelah munculnya cairan pasca ovulasi ini. Setelah kawin, kehamilan akan ditentukan pada hari kelima dan hari ke-9. Jika setelah kawin hamster betina tidak mensekresikan cairan pasca ovulasi, maka ini adalah pertanda kehamilan. Masa kehamilan hamster rata-rata adalah 16 hari. Hamster yang sehat biasanya akan melahirkan 4-9 bayi hamster kecil. Saat baru dilahirkan, bayi-bayi hamster memiliki berat antara 2-3 gram. Bayi yang baru lahir tidak berambut dengan mata dan telinga yang tertutup. Kanibalisme sangat umum terjadi pada hamster dibandingkan hewan pengerat lainnya. Dan ini biasanya dikaitkan dengan betina primipara atau betina yang baru pertama kali melahirkan. Namun, ada faktor lain yang berkontribusi terhadap kanibalisme. Antara lain adalah kurangnya material untuk membuat sarang, kurangnya tabungan makanan bagi induk betina, serta terganggunya betina dan anaknya. Oleh karena itu, setelah hamster melahirkan, sangat disarankan untuk tidak mengusik betina dan anak-anaknya. Jangan. Sedikitnya selama 2 minggu pertama pasca persalinan. Anak-anak hamster akan disapih pada umur 21 hari. Hamster muda akan mencapai kematangan seksual ketika mencapai usia 4 minggu. Dan antara usia 10 minggu hingga usia 15 bulan, mereka dapat terus kawin dan melahirkan. Dan akan secara berangsur berhenti melahirkan ketika mencapai usia 12 hingga 18 bulan. Biasanya, hamster hanya memiliki satu pasangan seumur hidupnya. Namun, para breeder sering mengawinkan satu pejantan dengan beberapa betina. Karena dapat menjadi agresif saat kawin, keberhasilan pembiakan hamster biasanya akan lebih tinggi jika dilakukan oleh breeder berpengalaman. Selain itu, beberapa spesies hamster memiliki cacat genetik bawaan. Jadi, tidak disarankan untuk mengawin silangkan hamster tanpa mengetahui warisan genetiknya. Pasti banyak yang setuju jika saya katakan hamster itu lucu, menggemaskan, dan bisa menjadi hewan peliharaan yang baik. Namun, sebagian orang juga percaya kalau hamster tidak hanya lucu dan menggemaskan, tapi juga lezat. Mereka bisa dimakan. Ini mungkin mengejutkan bagi sebagian dari kamu. Tapi, memakan hamster sebenarnya adalah suatu hal yang umum di beberapa bagian dunia. Prank, kamu kena prank. Selamat, kamu kena prank. Tapi, apakah kita bisa memakan hamster? Tentu saja, kenapa nggak bisa? Kalau kamu mau, kamu bisa makan apa aja di dunia ini. Karena, apa sih yang nggak manusia makan? Namun, penting untuk diingat bahwa hamster bukanlah makanan yang umum dan tidak dianggap sebagai makanan yang lezat. Faktanya, di banyak belahan dunia, hamster justru dianggap sebagai hama. Jika kamu memutuskan untuk memakan hamster, kamu harus memastikan daging hamster tersebut telah dibersihkan dan dimasak dengan benar untuk mengurangi risiko kesehatan. Ini karena hamster dapat membawa penyakit yang berbahaya bagi manusia. Bahkan, ada seorang wanita yang jatuh sakit dan meninggal setelah digigit hamster peliharaannya.
Sesungguhnya ada banyak perdebatan di internet tentang apakah hamster bisa dimakan atau tidak. Beberapa yang pernah memakan hamster mengatakan bahwa rasanya enak, sementara yang lain mengatakan kalau hamster terlalu kecil dan kurus untuk dimakan, bukan merupakan sumber makanan yang baik. Salah satu alasannya adalah karena ukurannya. Hamster pada umumnya memiliki berat kurang dari 1 kilogram, dan sebagian besar beratnya adalah tulang. Artinya, daging hamster tidak banyak, dan karena pola hidupnya, daging yang tidak banyak itu mungkin keras dan kenyal. Selain itu, hamster tidak diternak untuk dimakan. Artinya, hamster mungkin tidak sesehat hewan ternak lain, dan mungkin membawa patogen yang dapat membuat kamu sakit. Jadi, meskipun secara teknis kamu bisa memakan hamster, hal ini tidak disarankan. Udah dagingnya sedikit, was-was juga. Ujung-ujungnya cuma ngotorin gigi aja. Kalau kamu ingin mencari makanan lezat dan bergizi, banyak kok pilihan yang lebih baik dari hamster. Tikus bakar misalnya. Anyway, meskipun hamster dapat tumbuh subur di penangkaran, di alam liar ceritanya seringkali berbeda. European hamster atau hamster Eropa adalah salah satu spesies yang paling tersebar luas. Mereka tidak begitu populer sebagai hewan peliharaan, karena spesies ini relatif besar dan agresif. Saking agresifnya, dalam sebuah eksperimen, sekumpulan hamster Eropa yang diternakan ketika dihadapkan dengan binatang lain akan berusaha mengerumuni dan menyerang binatang tersebut. Karena tidak begitu jinak sebagai peliharaan, dulu pemanfaatan utama spesies ini oleh manusia sangat mengerikan. Hamster Eropa sering diburu, dijebak, dan dibunuh untuk diambil kulitnya sebagai bahan mantel. Kemudian, hamster Eropa menghadapi penurunan populasi yang lebih signifikan. Mereka tidak terancam punah, namun tren populasi menunjukkan sesuatu yang sangat umum saat ini, di mana jumlah binatang yang dulunya melimpah menjadi jauh lebih sedikit. Sebuah makalah yang diterbitkan dalam jurnal Endangered Species Research mencatat bahwa hamster Eropa mungkin adalah mamalia Eurasia yang paling cepat mengalami penurunan populasi dan telah menghilang dari 75% habitatnya di wilayah Eropa Tengah dan Barat. Konversi habitat adalah penyebab utamanya. Ibu Mathilde Tissier mencatat bahwa populasi hamster menurun karena lahan pertanian yang dulunya ditanami berbagai macam sayuran telah diubah menjadi area penanaman jagung. Dalam sebuah penelitian, Ibu Mathilde menemukan sesuatu yang sangat mencengangkan. Ketika beliau memberi makan hamster di penangkaran berupa jagung dan cacing tanah, makanan yang sebenarnya mereka bisa temukan di ladang jagung, hampir semua hamster malah memakan anak-anaknya sendiri. Ibu Mathilde berpendapat, meskipun tidak mengandung insektisida kimia dalam tingkat yang berbahaya, kombinasi pakan jagung dan cacing tanah tidak memiliki cukup energi, protein, atau mineral yang bisa diserap oleh tubuh hamster. Sehingga hamster lebih memilih opsi darurat, yaitu mengekstrak nutrisi dari anaknya sendiri. Menurut Ibu Mathilde Tissier, penyebab terbesar perilaku mengerikan ini adalah perubahan pola makan yang dipicu oleh praktik pertanian baru. Ibu Mathilde mengajak kita melihat salah satu wilayah di mana hamster Eropa tumbuh dengan baik. Dan ini bukan di alam liar, melainkan di perkotaan, tepatnya di Taman Kota Vienna atau Wina, Austria, dan kota-kota sekitarnya yang terkenal dengan koloni hamsternya. Tempat-tempat ini seringkali menjadi tempat terbaik bagi para naturalis untuk melihat spesies ini. Dan ini membuktikan kalau kita sebenarnya bisa hidup berdampingan jika kita mengerti apa yang mereka butuhkan. Dan ini merupakan pelajaran yang bisa diambil bagi semua pegiat konservasi. Tidak semua alih fungsi lahan bersifat buruk. Kita mesti kenali sifat dan perilaku sebuah spesies. Karena dalam konteks penurunan populasi satwa liar, ada banyak aspek yang mempengaruhi. Yang kita lihat belum tentu sesuai dengan yang kita pikir. Jadi, untuk kamu yang ingin pelihara hamster, bekali diri kamu dengan pengetahuan, supaya kamu mengerti apa yang akan mereka butuhkan. Dan perlu diketahui, masa hidup maksimal hamster berkisar antara 2 hingga 3,5 tahun, tergantung spesiesnya. Jika kamu yakin dapat membahagiakan mereka dalam tenggang waktu tersebut, silakan.
Kamu yang punya hamster sebagai peliharaan, mungkin sering memperhatikan. Setelah terbangun dari tidurnya yang cukup lama, mereka akan berlari dengan panik ke sana kemari. Atau bagi kamu yang menyediakan roda hamster di dalam kandangnya, mereka akan berlari berjam-jam di tengah malam. Beberapa dari kamu pasti penasaran dan bertanya, kenapa? Ngapain sih malam-malam lari-larian? Apakah hamster di alam liar melakukan hal yang sama? Ketika menyelidiki mengapa hamster berlari di atas roda hamster, pencarian membawa saya ke dunia blogging tentang hewan peliharaan, di mana saya menemukan begitu banyak teori, namun tanpa diiringi bukti atau dukungan sains. Misalnya, banyak sumber menyatakan kalau hamster dapat berlari di dalam roda yang jika dihitung jaraknya bisa lebih dari 8 km setiap malam. Tentu saja klaim ini tidak disertai bukti yang jelas. Bahkan di kalangan ilmuwan pun terdapat banyak teori. Ada yang menganggap perilaku ini sebagai pertanda kalau hamster sedang bosan atau stres. Ada yang menganggap hamster memang alaminya sangat aktif ketika malam, berkelana mencari makanan. Memang benar, tapi di alam liar kan tidak ada roda seperti ini, bukan? Bukan. Setelah mencari dan mencari, akhirnya saya menemukan sebuah laporan atas sebuah proyek penelitian yang sangat keren, yang menyelidiki hal ini dengan menempatkan roda tersebut di luar ruangan. Penelitian ini berjudul Wheel Running in the Wild. Dalam penelitian ini, roda putar ditempatkan di area terbuka di alam liar. Kamera ditempatkan menghadap roda putar tersebut. Ternyata pada footage kamera ditemukan bahwa beberapa pengerat dan spesies lain, bahkan katak, akan berlari di dalam roda setelah mereka mempelajarinya. Penelitian lain menemukan bahwa tikus bersedia bekerja untuk mendapatkan akses menggunakan roda, sama seperti anjing yang terlatih menuruti perintah untuk mendapatkan cemilan. Kemudian, banyak bukti yang menunjukkan bahwa binatang pengerat, termasuk hamster, mengalami respons kimiawi yang kita kenal sebagai runner's high. Untuk kamu yang belum tahu, arti dari runner's high tidak jauh dari namanya. Sebuah keadaan high yang dipicu oleh kegiatan lari atau aktivitas berintensitas tinggi lainnya, seperti bersepeda, mendayung, atau berenang. Orang yang pernah mengalaminya melaporkan perasaan gembira serta sangat tenang dan rileks, seperti berada di puncak dunia jika boleh lebay. Ada perasaan pencapaian, kepuasan, dan cinta yang luar biasa terhadap diri kamu sendiri. Jika kamu merasa penjelasan ini terdengar seperti orang yang mabuk atau ngefly akibat narkoba, kamu tidak begitu salah. Perasaan senang ini muncul akibat otak dan tubuh memproduksi segala macam bahan kimia yang membuat seseorang merasa nyaman. Beberapa kandungan kimia yang diproduksi bahkan sangat mirip dengan yang terkandung di dalam Mary Jane alias marihuana atau janggar, ganja. Namanya aja mirip, yaitu endokannabinoid, #YTTA. Menurut Pak Jeremy Frost, profesor di Minnesota State University Mankato, pada manusia, perasaan ini dapat mengurangi rasa sakit dan kecemasan, serta membuat mereka tetap berlari dalam waktu yang lama. Beliau menambahkan, ketika seseorang mengalami euforia penuh, ia akan dapat berlari lebih lama dengan kecepatan yang stabil, meningkatkan kondisi fisik dan manfaat kesehatan lainnya. Dorongan ekstra ini juga membuat seseorang merasa hebat, sehingga merasa lebih termotivasi untuk berolahraga lagi di waktu mendatang. Jadi bisa dikatakan, hamster dan beberapa dari kamu tidak jauh berbeda, sama-sama hobi lari, sama-sama hobi olahraga, dan sepertinya mendapatkan manfaat yang serupa. Manfaat fisik dan manfaat mental. Manfaat fisik dari olahraga sudah jelas. Kamu jadi lebih sehat dan terhindar dari penyakit. Dan beberapa penelitian menunjukkan bahwa hamster juga merasakan manfaat mental yang signifikan dari berlari. Berlari dapat mengurangi stres dan menenangkan mereka. Mereka butuh berlari. Namun pengetahuan tersebut masih belum seberapa. Masih banyak yang belum kita ketahui tentang hamster, baik yang berlari menggunakan roda maupun yang berkeliaran di alam liar. Mungkin di masa mendatang, anak cucu kita yang penuh rasa ingin tahu akan menemukan cara untuk memanfaatkan potensi dari kekuatan hamster. Atau mungkin menemukan cara bagaimana menyelamatkan spesies hamster liar. Atau setidaknya cukup menikmati melihat dunia yang luas melalui binar mata mereka yang bahagia karena tercukupi kebutuhannya.
Beberapa obat yang paling mutakhir terkadang merupakan obat yang paling rumit proses pembuatannya, sehingga harganya cukup mahal. Menariknya, banyak dari obat tersebut dibuat dari hamster. Sel hamster lebih tepatnya. Molekul kompleks ini bahkan telah digunakan untuk menciptakan pengobatan mutakhir kanker, penyakit autoimun, dan banyak lagi. Tapi, kita butuh bantuan sel-sel hidup lainnya untuk memproduksi molekul tersebut, yaitu di dalam Chinese Hamster Ovary Cell atau sel CHO, sel ovarium hamster Cina jika diterjemahkan. Hamster-hamster kecil ini terbilang jenius dalam bidang biokimia. Maksud saya, sel-sel mereka sangat berguna. Dunia biologi, khususnya dunia farmasi, tidak akan sampai sehebat ini tanpa kehadiran mereka. Protein yang mereka hasilkan bisa digunakan sebagai pengganti protein yang biasanya dibuat oleh tubuh kita, atau antibodi lengket yang dirancang untuk mencari dan menempel pada target tertentu. Protein, karena sangat kompleks, sangat sulit dibuat di laboratorium. Namun, makhluk hidup telah melakukannya selama miliaran tahun. Jadi, kita bisa meminta bantuan dari sel-sel hidup milik organisme lain untuk membuat protein yang dapat kita manfaatkan untuk membuat beberapa obat yang memiliki khasiat yang menakjubkan. Untuk memahami bagaimana ovarium dari seekor hamster bisa mendapatkan peran khusus ini, kita harus kembali ke tahun 1919, di mana banyak orang meninggal karena pandemi influenza, yang karena kurangnya pengetahuan, berkembang menjadi pneumonia yang mematikan. Bakteri penyebab pneumonia bisa bermacam-macam jenisnya. Dan untuk dapat menanggulanginya, kita perlu mengetahui jenis-jenis bakteri yang menginfeksi seseorang. Pada saat itu, salah satu cara untuk mengidentifikasi bakteri adalah dengan meneliti sekelompok tikus yang telah diinfeksi oleh dahak pasien. Di Cina, seorang peneliti bernama E.T. Xie saat itu sedang mengikuti protokol dahak tersebut untuk membantu kesembuhan beberapa pasiennya. Namun, seluruh laboratorium di Cina sedang kekurangan stok tikus lab. Hal ini membuat penelitian tersendat. Kemudian, menurut beberapa cerita, ketika Pak Xie sedang berjalan-jalan di Beijing, beliau melihat beberapa anak kecil menjual hamster hasil tangkapan sebagai hewan peliharaan. Karena hamster Cina yang berpunggung belang merupakan spesies yang sangat umum dan merupakan hama pertanian di sana. Pak Xie langsung punya ide. Beliau memutuskan untuk mencoba menggunakan hamster sebagai pengganti tikus laboratorium. Dan ternyata berhasil. Pak Xie kemudian membeli lagi beberapa hamster untuk beberapa percobaan mendatang. Karena kesuksesan Pak Xie dalam menggunakan hamster sebagai media penelitian, para peneliti lain pun mulai ikutan menggunakan hamster sebagai pengganti tikus. Hamster memiliki banyak manfaat sebagai hewan laboratorium. Mereka kecil, mudah dirawat, dan biasanya tidak mudah sakit, kecuali jika peneliti dengan sengaja menginfeksi mereka dengan sesuatu. 20 tahun setelah penelitian pneumonia oleh Pak Xie, para ilmuwan di Cina hingga saat ini masih menggunakan hamster untuk mempelajari segala jenis organisme pembawa penyakit, mulai dari virus, bakteri, dan parasit lainnya. Hamster telah menjadi media penelitian yang sukses. Satu-satunya kekurangan hamster adalah mereka sangat agresif, sehingga perlu ditempatkan di kandang terpisah supaya mereka tidak saling membunuh. Oleh karena itu, selama beberapa dekade, para ilmuwan tidak dapat membiarkan hamster di laboratorium. Hamster-hamster di laboratorium di Cina adalah hamster yang dibeli dari para petani. Para petani dengan senang hati menangkap hama pengerat agresif ini untuk dijual kepada para ilmuwan. Hama hilang, uang datang. Akhirnya, hamster-hamster tersebut dikirim ke Amerika Serikat, di mana para peneliti mencari cara untuk membuat mereka berkembang biak tanpa saling membunuh. Kemudian pada tahun 1951, para peneliti menemukan fakta lain tentang hamster. Mereka ternyata hanya memiliki 22 kromosom. Jumlah yang sedikit untuk seekor mamalia. Jauh lebih sedikit dari manusia yang memiliki 46 kromosom. Tikus besar yang memiliki 42 kromosom, dan tikus kecil yang memiliki 40 kromosom. Penemuan kromosom tersebut masih merupakan awal mula kemajuan bidang genetika. Para peneliti masih mencari tahu apa yang bisa dilakukan oleh kromosom. Namun, berkat eksperimen lebih lanjut pada tahun 1940-an, komunitas ilmiah mengetahui bahwa kromosom dapat membawa sifat-sifat yang diwariskan dari induk kepada keturunannya. Jumlah kromosom hamster yang kecil ini membuat hamster Cina menjadi model yang menjanjikan untuk dipelajari lebih lanjut.
para ahli biologi mulai melakukan mutasi pada kromosom hamster untuk mencari tahu apa yang akan terjadi jika binatang memiliki kromosom ekstra, atau apa yang akan terjadi jika sebagian kromosom disalin atau dipindahkan dari satu kromosom ke kromosom lainnya. Para peneliti dapat mengisolasi dan memeriksa kromosom di bawah mikroskop, dan sejumlah kecil kromosom membuat segalanya lebih mudah dikenali. Kita memang tidak dapat melihat hasil mutasi kromosom hamster dengan memperhatikan hamster hidup. Ini tidak terlalu efisien. Nah, disinilah peran sel. Dan ketika para peneliti mulai mempelajari mutasi kromosom pada sel hamster, mereka baru belajar bagaimana cara membuat sel mamalia tumbuh di luar tubuh organisme tersebut secara konsisten. Dengan penemuan ini, para peneliti butuh lebih banyak hamster lagi. Tapi biaya akan sangat tinggi jika harus terus-menerus impor hamster dari Cina. Akan sangat nyaman bila hamster bisa dikembangbiakan di laboratorium. Disinilah jasa Pak Aharoni menjadi begitu penting. Setelah Pak Aharoni berhasil dengan ternak hamster suriahnya, pada akhir tahun 1950-an, para ilmuwan di Universitas Colorado mendapatkan salah satu hamster dari Pak Aharoni dan mengubah beberapa selnya menjadi garis sel. Garis sel adalah satu jenis sel yang dimodifikasi untuk dapat tumbuh dan menggandakan dirinya tanpa batas waktu di dalam cawan atau petri dish atau di dalam tabung reaksi. Dari beberapa garis sel yang diteliti, salah satu garis sel yang tumbuh dengan baik berasal dari ovarium hamster, yang belakangan disebut sel CHO, singkatan dari Chinese Hamster Ovary. Saking baiknya pertumbuhan sel CHO, pada akhirnya garis sel ini tidak hanya dipelajari dalam studi struktur kromosom, tetapi juga dalam toksikologi, imunologi, dan fisiologi sel. Mereka digunakan dalam beberapa penelitian, seperti bagaimana cara sel menerima pesan eksternal, atau bagaimana sel mempertahankan bentuknya, dan bagaimana sel dapat menempel satu sama lain atau bergerak. Kemudian, pada tahun 1970-an, para peneliti menyadari bahwa setelah sukses mempelajari cara kerja sel, mereka juga dapat mengubah cara kerja sel tersebut dengan alat pengeditan DNA terbaru, yaitu Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats, atau disingkat CRISPR. Maka dimulailah era rekayasa biomedis untuk farmasi. Tujuan dari rekayasa ini adalah jika pasien menderita sakit karena kekurangan protein tertentu, maka rekayasa tersebut dapat menggantikan protein yang dibutuhkan dan secara gradual dapat membantu mengobati penyakit para pasien. Era bioteknologi dimulai. Kita ambil contoh diabetes tipe 1 yang disebabkan oleh kekurangan protein insulin dan dapat diobati dengan pemberian insulin pada pasien. Dulu, insulin diekstrak dari pankreas sapi atau babi. Tapi kemudian para ilmuwan menyadari bahwa mereka dapat mengambil gen manusia untuk dimodifikasi menjadi insulin. Gen manusia diintroduksi ke dalam bakteri E. coli, dan bakteri tersebut akan membaca gen manusia dan mulai membuat protein insulin untuk gen tersebut. Dan akhirnya, insulin yang dipanen dari bakteri E. coli mulai memasuki pasar pada tahun 1982. Tapi insulin adalah obat biologis yang relatif sederhana. Protein yang hanya memiliki 2 subunit atau potongan. Dan ini bukanlah satu-satunya protein yang ingin dibuat manusia. Manusia mengejar protein lain yang memiliki potensi yang luar biasa sebagai obat, yaitu antibodi. Secara umum, antibodi adalah bagian dari sistem kekebalan tubuh kita yang akan menempel pada target yang dinilai merugikan tubuh. Mereka akan menempel pada molekul yang berhubungan dengan penyakit dan menandainya untuk dihancurkan oleh sistem kekebalan tubuh manusia. Ide awalnya adalah bagaimana jika kita dapat mengendalikan antibodi agar dapat menyerang apapun yang kita kehendaki. Ini akan sangat berguna dalam pencegahan perkembangan penyakit tertentu. Namun, antibodi lebih kompleks dibandingkan insulin. Mereka memiliki 4 subunit. E. coli tidak mampu menangani proyek sebesar itu. Jadi, untuk membuat protein yang lebih kompleks, para ahli bioteknologi beralih ke salah satu binatang yang garis selnya paling banyak dipelajari, yaitu hamster dan sel CHO-nya. Namun perkara ini tidak semudah yang terdengar. Karena tidak seperti bakteri, sel binatang seperti sel CHO lebih sulit menerima DNA asing. Bakteri adalah prokariota. Mereka hanya memiliki satu membran untuk melapisi bagian dalamnya. Beberapa memiliki dinding sel untuk membuatnya lebih kuat. Dan semua protein dan DNA mereka melayang bebas di dalam pelindung tersebut.
Di sisi lain, binatang adalah eukariota. Artinya, DNA mereka terkandung di dalam inti sel, terpisah dari sel lainnya. Untuk memasukkan gen ke dalam sel bakteri, cukup mudah. Kita hanya perlu menembus satu membran. Tapi untuk sel binatang, kita harus melewati 2 membran. Tapi para peneliti optimis, penelitian dan percobaan terus dilakukan untuk meyakinkan agar sel CHO dapat menerima DNA asing. Hingga akhirnya, pada tahun 1980-an, para peneliti menemukan cara supaya sel CHO menerima gen asing untuk pengembangan obat. Ini merupakan terobosan terbesar dalam produksi obat. Sebuah cara yang dapat diandalkan untuk memasukkan gen obat ke dalam sel CHO yang akan menggandakan diri dan menjelma menjadi pabrik biologis kecil. Kemudian, setelah beberapa kali pengujian, obat pertama yang dibuat menggunakan sel CHO dirilis pada tahun 1980-an, yaitu obat pengencer darah yang sangat revolusioner karena dapat membantu mengencerkan penggumpalan darah yang akan membantu manusia manapun yang menderita penyakit jantung. Ini seakan menyeratkan kalau sel CHO memang ditakdirkan untuk hal ini. Karena meskipun sekitar sepertiga obat berbasis protein dibuat menggunakan sel binatang lain, dalam banyak hal, hamster dan sel CHO-nya memiliki lebih banyak keunggulan. Sel CHO adalah salah satu sistem biologis terpenting dalam dunia farmasi. Mereka telah digunakan untuk membuat obat yang mengobati radang sendi, mengurangi dampak psoriasis, bahkan berperan dalam produksi kemoterapi untuk mengobati kanker. Dan yang terbaru, sebagai rekombinan untuk menghasilkan vaksin untuk pencegahan COVID-19. Respect untuk para hamster. Lucu juga ya jika diingat-ingat, berawal dari hama yang ditangkap anak kecil, hamster Cina kemudian berubah menjadi buff bagi dunia farmasi yang mempermudah kehidupan manusia. Ada laporan kalau laboratorium di Amerika Serikat telah mengeksploitasi 107.034 hamster pada tahun 2021. Agak meresahkan ketika mengingat begitu banyak hamster mati demi kesehatan manusia. Rasanya seperti tidak adil aja. Tapi di sisi lain, ada sedikit ketenangan ketika mengetahui mereka dikembangbiakan di laboratorium dan memberikan manfaat bagi manusia. Memang harus ada yang dikorbankan, tapi terkadang begitulah sains bekerja. Saat ini, hamster suriah yang dulunya sangat langka telah berubah menjadi hamster peliharaan yang paling umum di dunia. Begitupun di dunia medis, hamster tetap menjadi salah satu hewan lab yang paling banyak dieksploitasi untuk penelitian dasar dan riset biomedis di seluruh dunia. Namun setelah berhasil didomestikasi dan mengalami perubahan perilaku, hamster sekarang sering disebut sebagai hewan peliharaan pemula. Sebuah karakterisasi yang berbahaya, yang menyeratkan bahwa mereka memiliki nilai dan kebutuhan yang lebih rendah dibandingkan binatang lain, sehingga dapat digunakan sebagai pengalaman belajar bagi siapapun yang baru pertama kali bergulat dengan tanggung jawab. Pola pikir ini adalah contoh perilaku spesiesisme, yaitu sebuah keyakinan bahwa satu spesies lebih penting dibandingkan spesies lainnya, dan ini tidak baik. Hamster sama layaknya seperti binatang peliharaan yang lain. Hamster adalah makhluk hidup yang mirip seperti manusia, membangun rumah dengan area terpisah untuk makan dan tidur, mengenali anggota keluarganya bahkan setelah bertahun-tahun berpisah, menunjukkan kecerdasan spasial dan memori visual, serta menikmati runner's high di dalam roda berlarinya. Mereka memiliki kebutuhan khusus yang harus dipenuhi jika kamu memutuskan untuk memelihara mereka. Jadi tidak ada itu yang namanya hewan peliharaan pemula. Seperti yang sering saya bilang, jika kamu ingin memelihara, kamu harus berkomitmen dan mencukupi segala kebutuhan mereka. Jangan cuma mau pelihara hanya karena lucunya aja, tapi merana selanjutnya karena sudah tidak ada rasa.
Pendanaan video Alam Semenit sebagian berasal dari dukungan para donatur di Saweria. Carmilla Jo USA, Gilang suaminya Tari, Desi Tunggu Aku Ya, Lazy Blue, Bullhoax, Tasya SYG Mas Ardi, Eja Storja Sujan, Rani Pacar Haruto, Ichi Sayang Ica, W3, Teknik Mesin 21 UBPKRW, Suka Nyasar, Kucing, Silent Fishing, Chandra Salai dan Juragan Muntois, Aswade, Anuham, Arintek Lampung, Arintek Lampung, Arintek Lampung, Kuki Nibi QB, Kuki Nibi QB, Kuki Nibi QB, Nurjon, Moluska _ Agetan Isaac, Gond, Mapayoki Production, Mastop Kribo Kriting Botak, Alex7 Bubut Online, Toko Deling Yu Karanggupito, Kami Cinta Lia, Rahmi Lodon Gak Pernah Mandi, Livi Stevia, Arya R Idolways, Brian Max Hancurkan, Jejak Publisher, Barma Junun, Finov Insight, I Love You Amelia Welirangan, Geren Kangen Telur Kucing, Geren Dinosaurusnya Lepas, Aku Suka Jihan, Love You Angga Raita, Amelia Febrina Welirangan I Love You, Suut Ah Mantap, HBD Ani Cantik, Agetan Isaac, Giani Chung, Rawe Rantas, Malang Putung, Anggana Pramudita, Anak Abah Sumbawa Besar NTB, Gisel Amanda @ichel.kos, Agus Ryoka, Gita dan Gauri Jangan Bertengkar, Semoga Bisa Beli Motor, PT Garda Teknika, dan Ella Balikan Yuk. Terima kasih telah menonton sampai menit ini. Saya sangat-sangat menghargai segala dukungan yang teman-teman berikan kepada Alam Semenit. Jika ingin tahu lebih banyak tentang subjek pembahasan dalam video ini, cek deskripsi video. Di sana teman-teman bisa menemukan segala jurnal, literatur, dan referensi saya dalam menyusun naskah. Jika suka dengan pembahasan dari Alam Semenit, like video ini dan share. Karena like dan share dari kamu akan membantu perkembangan channel ini. Ikuti perkembangan semua hal yang aneh, menjijikan, dan indah yang mengundang rasa ingin tahu kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.